Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara untuk memantau bersama-sama dari situasi dan kondisi di Pertamina Mandalika International Street Circuit, untuk bersama-sama melihat dari persiapan yang terus dilakukan untuk mempersiapkan diri menyambut ajang balapan MotoGP di tahun 2022 mendatang. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu ya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, di sini kita langsung saja untuk melihat dari situasi di hari ini. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama, banyak sekali pihak-pihak terkait ya lagi melakukan pengecekan maupun pengukuran untuk jalur provinsi yang berada di depan sirkuit ini. Segera akan dikerjakan ya untuk menunjang dari fasilitas kelancaran pagelaran MotoGP. Ya, selain itu juga untuk pembersihan bagian drainase luar, seperti yang kita perhatikan tadi di belakangnya, masih terus dilakukan untuk pembersihan di bagian lumpur maupun ranting-ranting yang sempat tersumbat di bagian bawah drainase tersebut, supaya airnya lancar, aman, terkendali ketika hujan seperti ini. Ya, di sini merupakan landmark Pertamina. Nah, ini banyak sekali warga sekitar yang lagi berjualan di sini ya. Mereka memanfaatkan momen ini tentunya karena banyak sekali wisatawan berdatangan bersuap foto di sini, dan masyarakat memanfaatkan ini tentunya untuk berjualan kaos, sarung, dan sebagainya. Ya, untuk pengerjaan di hari ini kita akan sama-sama melihat ya full lintasan buat kalian semua. Begitu juga untuk sistem drainase, di mana untuk pembersihan masih terus dikerjakan di sisi luar maupun di bagian dalam sana ya. Pengerjaan untuk area tribun, pengerjaan untuk sisi drainase maupun pengerjaan lanjutan kita akan sama-sama saksikan nantinya. Untuk itu tentunya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune bersama channel ini. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat di bagian belakang parkir VIP. Seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan lanjutan di bagian landscape yang ada di sini tentunya akan ditata. Nantinya perluasan untuk parkir area VIP maupun pengerjaan di bagian-bagian tertentu saat ini sudah mulai terlihat untuk aktivitas alat-alat berat di sini mulai melakukan untuk pengerjaan lanjutan. Ya, terlihat alat ekskavator maupun alat berat lainnya masih melakukan untuk pengerjaan di bagian permukaan, dimana di sini kemarin kita lihat ya belum disentuh ya. Sekarang sudah mulai dilakukan untuk perluasan di segala sektor, baik untuk penempatan di bagian parkir maupun pengerjaan lanjutan untuk taman dan sebagainya. Ya, di sini kita lihat bersama-sama ya, pengerjaan sudah cukup cepat. Kita lihat dari kemarin ya, pemerataan dilakukan oleh alat-alat berat di sini maupun di bagian saluran-saluran yang ada di sini. Nah, di bagian rumputnya juga dibersihkan di sini ya, supaya semuanya terlihat terlebih rapi dan lebih terawat. Nah, untuk sistem drainase maupun kabel-kabel yang berada di sisi sebelah kanan helipad di sana masih terlihat ya untuk box yang akan ditanam di bagian sisi bawah tersebut untuk bagian drainase maupun di bagian jalur optik atau kabel tersebut. Ya, di sini kita langsung saja menuju ke tikungan ke-17 atau 16 menuju ke-17 ya. Pembuatan drainase sudah terlihat di sini. Pembuatan untuk tribun atau bagian pondasi dasar sudah terlihat jelas ini. Aktivitas pemerataan maupun pemadatan yang dilakukan di sini ya terus berlangsung di hari ini. Ya, tentunya di bagian PLN nantinya atau gardu PLN di sana akan ditata juga supaya lebih siap dan lebih rapi, tidak becek ya kelihatan ketika hujan seperti kemarin. Nah, ini nantinya akan ada tribun yang akan dipasang atau grandstand di sini sepanjang dari tikungan ke-13, 16, 17 juga akan ada untuk menunjang dari perlengkapan atau persiapan untuk penonton yang akan berdatangan. Nah, seperti yang kita lihat juga di bagian tikungan ke-16 ya, pengerjaan di hari ini masih terus dilakukan. Pembuatan untuk fondasi dasar untuk tribun juga sudah terlihat jelas di sini. Nah, untuk drainase yang ada di sini sudah dibersihkan kemarin ya. Kita lihat bersama-sama dan saat ini sudah aman, terkendali untuk air yang mengalir. Ketika hujan, maka air langsung menuju ke bagian sisi laguna tersebut. Ya, nanti di sini akan dipasang seperti kemarin ya untuk tribunnya, tapi modelnya kita belum bisa memberitahukan kepada kalian semua. Tentunya lebih indah, lebih siap dan lebih nyaman nantinya untuk para penonton.
Kita akan terus update buat kalian semua tentunya untuk memberikan informasi terkait dari model tribun itu sendiri maupun dari bahan-bahannya sendiri juga nanti ya. Ya, untuk tribun akan dibangun di 11 titik ya. Kita akan sama-sama terus bagikan buat kalian semua. Nah, untuk kemarin sempat belum ada, kita lihat di bagian tikungan pertama ya di bawah bukit tersebut, dan sekarang tentunya di bulan Januari sudah mulai akan dilakukan untuk penataan di bagian fondasi dasarnya. Ya, tidak begitu terlihat banyak aktivitas yang dikerjakan secara serempak ya, tapi kita lihat tadi untuk pengerjaan di tribun sudah mulai terlihat di beberapa titik. Seperti tikungan ke 17 atau 16 ya, dan 15 juga sudah mulai dikerjakan. Ya, di sini kita berada di gardu PLN, dan seperti yang kita perhatikan bersama-sama akan ditata ya. Alat ekskavator sudah standby di sana untuk meratakan di bagian permukaan, maupun alat berat nanti akan dikerahkan di sini untuk melanjutkan dari pemerataan untuk fondasi dasar supaya lebih siap. Ya, di sini kita sudah berada di bangunan pit building. Di belakang seperti yang kita lihat bersama-sama, para pekerja masih terus merapikan untuk jalur kabel maupun aliran-aliran air yang dipasang pipa untuk tersalur nantinya supaya tidak merembes ke beberapa bagian ya. Pengerjaan lanjutan di sini terus akan dikerjakan di bagian belakang seperti yang kita ketahui, karena nanti untuk kru maupun tim pembalap akan parkir di belakang ini, dan untuk logistiknya nanti akan lewat belakang ini ya, tidak seperti kemarin tentunya. Maka akan dicor untuk bagian belakang ini supaya siap semuanya untuk kru dan tim pembalap nantinya untuk MotoGP supaya lebih mantap. Ya, pengerjaan di bangunan pit building atau paddock modular seperti yang kita perhatikan di sini terus akan ditata. Nantinya kemungkinan untuk lantai ketiga akan dilanjutkan ya, sesuai dengan permintaan. Tetapi kita masih menunggu ini untuk situasi dan kondisi yang ada. Kita terus pantau saja untuk melihat dari persiapan-persiapan lanjutan yang akan dikerjakan di sini. Ya, di sini kita kembali ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter sepanjang di depan sana untuk bangunan paddock ya atau pit building. Sudah dicat di bagian pintunya. Ya, catnya itu warna hitam ya, jadi terlihat lebih rapi tentunya. Ya, pengerjaan lanjutan di bagian rumput area maupun di bagian pit wall seperti yang kita perhatikan masih terus dilakukan persiapan di segala sesuatunya nanti untuk kelancaran dari pegelaran MotoGP 2022. Ya, kita akan lanjut ke depan untuk melihat situasi yang ada di bagian drainase sisi kiri, apakah sudah tersambung semuanya, maupun di bagian sisi kanan ini untuk pipa yang dipasang kemarin sudah tersambung menuju ke tikungan pertama. Di sana masih terus dikerjakan untuk penyambungan menuju ke bagian tikungan kedua untuk aliran sisi kanan tersebut supaya tidak tergenang kembali seperti kemarin ya. Ya, di sini kita kembali ke drainase atau penempatan untuk tribun nantinya yang akan dibuat di sini ya, yaitu untuk VIP Village atau di bagian deluxe class ya, seperti yang kita ketahui akan dipasang di sini sepanjang menuju ke tikungan pertama. Jadi modelnya akan mirip-mirip seperti di bagian sisi bangunan pit building ya, 2 lantai juga nantinya dengan fasilitas tentunya yang akan memadai untuk para penonton yang akan memilih di bagian VIP Village atau tribun berkelas tersebut. Dan di sini kita lanjut ke tikungan pertama. Ya, seperti yang kita lihat di sini untuk pengerjaan lanjutan masih terus dilakukan pemasangan pipa di bagian sisi samping untuk curb area maupun di bagian rumput ya, untuk mengatasi dari genangan yang kemarin sempat kita lihat bersama-sama. Ya, ini adalah salah satu solusi yang terbaik tentunya untuk melengkapi atau untuk bagian di jalur yang ada di sistem drainasenya. Selain dari drainase Horoton, Recipic High Cap maupun Pasir-Fix Super 100 yang berada di sisi kiri dan kanan trek lintasan, ya perlu juga untuk penempatan di bagian drainase tambahan supaya lebih siap. Karena memang hujan di sirkuit Mandalika seperti yang kita lihat kemarin sangat ekstrim sekali ya, dari pagi sampai sore terus mengguyur. Supaya semuanya lancar nantinya ketika event balapan berlangsung ya, hujan deras pun tidak jadi masalah tentunya ya. Ya, di sini kita sudah berada di tribun VVIP seperti yang kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan juga akan terus ditata sedemikian rupa supaya siap nantinya untuk Pak Jokowi.
ya. Tamu negara akan duduk di sini untuk menonton dari aksi balapan untuk MotoGP di tahun 2022. Dan di kesempatan hari ini kita akan bersama-sama juga untuk melihat di bagian bukit tikungan ke-9, 10 menuju ke-11 tersebut, maupun pengerjaan lanjutan di bagian sisi sebelah timur ya, untuk jalur yang akan menghubungkan dari Bundaran Sunggung menuju ke sirkuit Mandalika. Bagaimanakah aktivitas pada hari ini, kita akan sama-sama untuk melihatnya. Ya, di sini kita berada di tikungan kedua menuju 3 dan 4. Untuk pembenahan juga terus akan dilakukan di bagian sisi lintasan ya, di bagian rumput area, supaya airnya tidak memasuki di bagian trek lintasan. Ya, tentunya untuk sistem drainase terus akan dilakukan untuk pengerjaan lanjutan baik di bagian tengah maupun di bagian sisi trek, supaya semuanya aman terkendali. Dan di sini kita menuju ke bagian zona tengah untuk melihat situasi di bagian drainase tengah. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama, untuk penembokan sisi kiri dan kanannya sudah tersambung dengan sempurna. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian tengah ini akan segera dilakukan untuk persiapan segala sesuatu ya. Nah, ini nantinya untuk jalur yang menuju ke tunnel pertama akan dilanjutkan untuk pengaspalan menuju ke jalur zona tengah ini. Nantinya di jalur zona tengah ini juga akan menuju langsung ke bagian tunnel kedua yang berada di tikungan ke-7 menuju ke-8 tersebut. Ya, untuk pemerataan di bagian tengah yang ada di sisi sebelah kanan tikungan ke-4 menuju ke-5, seperti yang kita perhatikan di sini ya. Untuk penempatan tribun juga nantinya akan dibuatkan di sini juga. Sudah mulai ditata di bagian atasnya atau pondasi dasarnya. Tinggal untuk lanjutan pembersihan di bagian rumah-rumah warga yang masih ada di sana ya. Ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan memang guys ya. Kita harus terus pantau bersama-sama dari aktivitas pengerjaan yang ada. Karena memang untuk segala sesuatu tentunya butuh kinerja atau kerja keras ya, supaya semuanya bisa terrealisasi. Ya, di sini kita kembali atau langsung menuju ke bagian jalur timur yang kita bilang tadi ya. Pengerjaan di sini juga masih terus berlanjut untuk penempatan di bagian drainase, terutama di bagian sisi kiri dan kanan. Ya, untuk box-box yang kita lihat di sana untuk saluran drainase yang berada di sisi timur tersebut terus dilakukan. Nanti jalur ini akan digunakan untuk para penonton atau pengunjung yang berdatangan dari bandara menuju ke sirkuit Mandalika ya. Ya, jadi seperti inilah kondisinya, modelnya untuk jalur ini dilakukan pembetonan, tidak diaspal ya. Ya, jadi untuk pengerjaan di sisi timur ini juga masih terus dikerjakan untuk lanjutan pengerjaan. Seperti yang kita perhatikan di sini, tribun nanti akan dipasang di sisi kiri ini menuju ke tunnel kedua yang ada di sana. Maupun pengerjaan untuk jalur-jalur akan dibuat di sini untuk akses penontonnya nanti menuju ke pantai ya. Dan di bagian yang luas ini nantinya akan dibangun fasilitas seperti villa tentunya ya, untuk menunjang dari perlengkapan untuk sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini seperti yang kita perhatikan bersama-sama, untuk pengecoran saat ini masih terus berlangsung di bagian sisi kiri yang ada di tikungan ke-7 ya, untuk menuju ke pantai Serenting yang ada di depan sana. Ya, supaya terlihat lebih indah ya, tetapi butuh proses tentunya ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Nantinya seiringnya dengan waktu berjalan, sirkuit ini akan menjadi sirkuit terindah. Kita doakan saja, semoga saja untuk pengerjaan yang akan dilakukan semuanya berjalan lancar, aman, terkendali. Ya, di bagian sisi kanan di tikungan ke-7 seperti yang kita lihat di sini, untuk fondasi tribun sudah mulai dilakukan pemerataan atau pemadatan ya, maupun pengerjaan lanjutan di bagian sisi sebelah kanan yang ada di sana di bawah bukit ya, terus ditata supaya terlihat lebih rapi. Ya, jadi pemandangan di Bukit 360 ini memang luar biasa sekali ya. Kalau kita perhatikan bersama-sama, bisa kita lihat pemandangan yang sangat amazing tentunya ya. Mantap, luar biasa.
Jadi kalau tamu-tamu atau para penonton nanti akan naik di atas bukit ini, maka akan disajikan dengan pemandangan yang sangat eksotis sekali. Mantap. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-12 menuju ke-13. Kita tarik ke belakang ini, kita bisa lihat tadi pemandangan indah sekali di depan sana maupun di bagian laguna ya. Tatkala sudah terisi dengan air, nanti air laut sudah naik atau high tide, maka terlihat sangat indah sekali. Oke, di sini untuk pengerjaan lanjutan di bagian pondasi dasar sudah terlihat jelas ya. Pemerataan terus dilakukan di sini di bagian-bagian yang masih dianggap kurang pas, terus dilakukan penimbunan maupun pemadatan seperti yang kita perhatikan di sini di bagian penempatan untuk tribun yang akan ada di sisi kanan nantinya. Maupun pengerjaan di depan sana ya, tikungan ke-13, 14 sampai 17 dan trek lurus, pengerjaan akan segera kita lihat bersama-sama ya untuk aktivitas para pekerja ya untuk melanjutkan dari pengerjaan yang ada. Di bulan depan semuanya sudah terlihat sangat sibuk sekali. Karena untuk tes pramusim seperti yang kita ketahui pada tanggal 11 Februari sudah mulai kita lihat aksi para balapan untuk uji coba trek lintasan ini. Dan di bulan Maret 2022 mendatang untuk MotoGP ya, luar biasa sekali. Kita sudah tidak bersabar untuk menyaksikan tadi para rider kita yang akan beraksi kecepatan di lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit, kebanggaan kita bersama. Ya, di sini kita kembali ke tikungan ke-13 seperti yang kita perhatikan untuk fondasi dasar yang akan dibuatkan untuk grandstand di sini nanti akan ada sepanjang menuju tikungan ke-15 di depan sana. Maupun di bagian sisi luar ya di jalur West Gate tentunya akan dipasang juga. Jadi memang sudah kita tidak bersabar sekali ya. Kita tahu memang untuk pengerjaannya ya bisa dikatakan cukup penasaran sekali kita ya, karena memang waktu sangat mepet sekali. Maka dari itu kita terus akan bagikan video terbaru buat kalian semua ya, untuk melihat dari kondisi dan situasi di sirkuit kebanggaan kita bersama tentunya. Ya, di sini kita sudah kembali ke trek lurus di awal penerbangan kita, di mana kita sudah upload full lintasan buat kalian semua melihat di jalur provinsi sisi sebelah barat di sana ya, atau bisa dibilang barat utara. Masih terus dilakukan untuk pengecekan lanjutan untuk pengerjaan di bagian jalur provinsi maupun pengerjaan di bagian drainase, terus dilakukan pembersihan di bagian luar tersebut. Ya, jadi untuk pengerjaan di bagian tribun sudah mulai terlihat di beberapa titik ya. Kita lihat tadi di tikungan ke-15, 16, 17 maupun pengerjaan lanjutan di parkir area sudah mulai terlihat sibuk. Tentunya kita akan bersama-sama terus ya untuk memberikan informasi buat kalian semua. Untuk itu apabila narasi yang saya sampaikan kurang pas, mungkin bisa dikoreksi nanti, bisa berkomentar di kolom komentar, kita bisa berdiskusi bersama-sama. Untuk itu, apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan akhir kata ya, sampai di sini saja perjumpaan kita. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Untuk itu, sehat selalu ya, jaga kesehatan dari virus yang masih melanda di dunia ini. Untuk itu, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.